Selamat pagi. Hari ini kita akan mempelajari salah satu cabang dari ilmu matematika, yaitu kalkulus. Oke. Nah, sebelum kita membahas mengenai kalkulus itu sendiri, ada baiknya kita harus mengerti cabang-cabang yang lain, mengetahui cabang-cabang yang lain di dalam matematika itu sendiri. Di dalam matematika, pada dasarnya itu ada 3 cabang besar. Oke, jadi matematika itu bisa kita bagi menjadi 3 cabang besar. Yang pertama itu adalah geometri. Yang kedua itu aljabar. Sedangkan yang ketiga itu kalkulus itu sendiri. Di dalam geometri, kita mempelajari mengenai bentuk dari sebuah bangun. Oke. Sedangkan di dalam aljabar, kita berbicara mengenai operasi matematika. Sedangkan di dalam kalkulus, kita akan mempelajari tentang perubahan. Oke. Karena kalkulus mempelajari tentang perubahan, maka bahasa yang digunakan di dalam kalkulus itu menjadi sangat penting di dalam ilmu ekonomi, sebab di dalam ilmu ekonomi sendiri itu kita mempelajari melihat bagaimana sebuah perubahan. Oke. Nah, kalkulus itu sendiri dibagi menjadi 2 subcabang. Yang pertama itu diferensial kalkulus. Oke. Yang kedua itu integral. Di dalam diferensial kita berbicara mengenai besarnya sebuah perubahan. Sedangkan di dalam integral pada dasarnya kita mencoba untuk mengukur luas dari di bawah sebuah fungsi, di bawah sebuah kurva. Oke. Kalkulus sendiri ditemukan oleh 2 orang ilmuwan, satu dari Inggris, Newton, dan yang satu lagi dari Jerman, Leibniz. Oke. Nah, sekarang mari kita masuk ke diferensial kalkulus. Hari ini saya hanya membahas mengenai diferensial kalkulus. Diferensial kalkulus. Oke. Yang pertama di dalam diferensial kalkulus, primary object dari mempelajari diferensial kalkulus adalah bagaimana mencari turunan derivatif dari sebuah fungsi. Oke, jadi tujuan utama kita mempelajari diferensial kalkulus adalah mencari turunan dari sebuah fungsi. Oke. Proses mencari turunan dari sebuah fungsi itu dinamakan differentiation. Nah, di dalam differentiation ini nanti kita akan mempelajari aturan-aturan supaya kita dapat mencari turunan dari sebuah fungsi. Oke. Nah, ini yang penting. Nomor 3 ini penting. Secara geometris, derivatif atau turunan sebuah fungsi di satu titik itu menggambarkan slope dari titik tersebut. Oke. Jadi kalau misalnya kita mau menghubungkan antara diferensial kalkulus dengan geometri, yang harus diketahui adalah
turunan dari sebuah fungsi untuk titik tertentu itu menggambarkan slope. Jadi kalau pada saat nanti di kuliah Anda belajar turunan terus ditanya slope, pada dasarnya mencari slope dengan mencari turunan itu adalah satu hal yang sama. Oke? Kalau mau digambarkan secara grafik, bentuknya akan seperti ini. Ya. Katakanlah kita punya fungsi ya. Ini X, ini Y. Oke? Terus kita punya Y fungsi dari X di mana dia non-linear. Oke? Katakanlah kita mau mencari turunan di titik A. Oke? Begitu kita dapat turunan di titik A, pada dasarnya itu juga akan menggambarkan slope. Ini tangent dari titik tersebut. Itu yang saya maksudkan dengan hubungan antara diferensial kalkulus dengan slope. Kembali saya ingatkan bahwa ketika ada pertanyaan-pertanyaan, ketika di dalam ilmu ekonomi mempertanyakan slope dari sebuah fungsi, pada dasarnya Anda diminta untuk mencari derivatif, turunan dari fungsi tersebut di titik tertentu. Oke? Nah, ketika fungsinya non-linear seperti yang saya gambarkan barusan, jelas untuk tiap titik dia punya slope yang berbeda. Kan tetapi ketika fungsinya linear seperti gambar berikut, sepanjang kurva, katakanlah kurva E ini, itu semua linear. Nilai derivatifnya, nilai turunannya, slope-nya itu sama, konstan. Oke? Nah, sekarang implikasinya apa? Kembali, kalau misalnya Anda ditanya mengenai besarnya perubahan atau slope dari sebuah fungsi, pada dasarnya dia bertanya hal yang sama, yaitu nilai turunan. Lanjut. Sekarang bagaimana mencari turunan? Mencari turunan. Ketika Anda mampu mendapatkan sebuah turunan, pada dasarnya masa studi Anda di Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran di Departemen Ilmu Ekonomi itu akan menjadi lebih mudah. Karena apa? Hampir semua teori di dalam ilmu ekonomi itu berbicara mengenai bagaimana mencari turunan dari sebuah fungsi. Kalau misalnya kita punya fungsi utilitas, kita bagaimana mencari turunan pertama dari fungsi utilitas tersebut. Kita dapat nilai marginal utilitas. Kalau fungsi biaya, kita dapat nilai marginal cost-nya. Oke? Nah, sekarang bagaimana mencari turunannya? Jadi, pada dasarnya kita mau lihat apa itu differentiation. Differentiation pada dasarnya itu berangkat dari konsep limit. Oke? Nah, sebelum kita melihat differentiation itu, kita lihat dulu. Katakanlah kita punya sebuah fungsi f yang dipengaruhi oleh x. Oke. Nah, terus kita mau cari nih, apa sih yang akan terjadi ketika kita merubah nilai dari x dan dampaknya terhadap y. Oke. Pertama, kita punya y sama dengan fungsi dari x, ini yang pertama. Terus kita mau lihat apa yang terjadi terhadap y ketika katakanlah x-nya itu kita tambah dengan h. Untuk kita lihat perubahan dari y. Ingat, kalkulus itu belajar mengenai perubahan. Perubahan dari y itu sama dengan perubahan x dikurangi sebelum x berubah
dibagi H. Kenapa harus dibagi H? Karena kalau kita tanpa membagi H-nya, kalau misalnya H tidak ada, apa yang terjadi? Yang terjadi itu kita hanya melihat total perubahan. Sedangkan yang mau kita tahu, yang mau kita cari saat ini adalah bagaimana ketika H-nya itu berubah per satuan terkecil. Oke, makanya kita butuh H. Nah, ini dia. Inilah dasar dari kalkulus diferensial itu sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya yang orang matematika gunakan adalah seberapa kecil sih nilai terkecil dari H? Seberapa kecil nilai terkecil dari H, jelas itu pasti mendekati 0. Makanya kita masuk ke dalam konsep limit. Oh ya, sebelum saya lanjut ke limitnya, persamaan ini biasa disebut sebagai persamaan ini biasa disebut sebagai difference quotient. Persamaan yang terkenal yang menjadi dasar dari diferensiasi. Sekarang balik lagi. Kita punya difference quotient delta Y sama dengan fungsi X ditambah H dikurangi fungsi X dibagi H. Pertanyaannya adalah berapa nilai H yang paling kecil? Sekarang kita lihat bahwa H itu nilai terkecil dari H ya adalah nilai H ketika mendekati 0. Kita bisa bilang delta Y itu sama dengan limit ketika H bergerak menuju 0 itu Fx plus H pada dasarnya inilah basic building atau fondasi utama dari diferensial kalkulus. Anda sekalian tidak perlu menghafal persamaan ini, tetapi yang jelas kalau kita membaca persamaan diferensi quotient ini, itu baca seperti ini. Perubahan dari Y itu sama dengan limit ketika nilai perubahannya H-nya mendekati 0 dikali si persamaan difference quotient ini. Oke? Jadi itu. Kembali ingat, di dalam kalkulus kita mencari perubahan sekecil mungkin apa dilihat dampaknya. Kalau misalnya kita ngomongin berbicara mengenai masalah elastisitas. Oke? Katakanlah ada dua fungsi permintaan. Q ini P. Pada dasarnya kita melihat di mana yang sebelah kiri ini yang inelastis, sedangkan yang sebelah kanan itu yang elastis. Pada dasarnya kita mencoba melihat bagaimana sih dampak perubahan harga ketika harganya berubah sangat kecil terhadap permintaan dari barang tersebut, kuantitinya, Q-nya. Oke, itu dia. Jelas menggunakan konsep difference quotient itu makan waktu pada saat Anda sekalian mengerjakan turunan. Oleh sebab itu, kita butuh aturan-aturan yang biasa digunakan di dalam mencari turunan itu sendiri. Oke, sebelum kita masuk ke aturan-aturan, kita review lagi apa yang sudah kita pelajari. Lesson learned. Apa yang sudah saudara pelajari? Yang pertama kita belajar mengenai kalkulus dan mengapa kalkulus itu penting di dalam ilmu ekonomi. Why calculus is important.
in economics. Ya, ingat, kalkulus belajar mencari perubahan. Di dalam ilmu ekonomi, kita mencoba melihat perubahan sesuatu dan dampaknya terhadap yang lain. Oke, jadi jelas bahasa kalkulus itu menjadi penting atau berperan sangat besar di dalam ilmu ekonomi. Yang kedua, yang juga harus Anda pahami adalah hubungan antara nilai turunan dan slope. Pada dasarnya apa? Slope dan turunan itu menggambarkan hal yang serupa. Ketika kita mempunyai fungsi yang linier, maka nilai turunan dan slope-nya itu konstan sepanjang garis tersebut. Tapi kita memiliki fungsi yang non-linier, sehingga kurvanya juga non-linier, maka untuk setiap titik yang ada di atas kurva tersebut, maka slope atau nilai turunannya itu akan berbeda. Oke. Yang terakhir apa? Yang nomor 3, Anda belajar mengenai difference quotient. Bangunan dasar dari diferensial kalkulus. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke yang baru. Kita akan belajar mengenai, untuk mempermudah hidup kita semua dalam mencari nilai turunan, kita akan belajar mengenai rules of differentiation. Oke. Jadi rules ini tolong Anda pahami, tolong Anda mengerti, agar pada saat nanti masuk ke dalam konsep mikro, masuk ke dalam konsep makro, Anda tidak perlu bersusah-susah lagi untuk mencari jawabannya dalam konteks matematika. Karena yang perlu Anda perhatikan hanya cari turunannya. Setelah itu kita mencoba untuk mengerti konsep atau intuisi dasar dari ekonominya. Oke. Ingat, rules yang saya bawa hari ini adalah bahasa untuk memahami intuisi ekonomi. Jadi tolong jangan dibalik, jangan sampai ngerti turunannya tapi tidak mengerti intuisi ekonominya. Itu juga berbahaya. Sama berbahayanya ngerti intuisinya tapi tidak bisa melakukan turunan matematikanya. Oke. Rule yang pertama, the derivative of simple power. Okay. Atau dalam bahasa ininya turunan dari bilangan pangkat sederhana. Katakanlah kita punya fungsi Y, persamaan Y itu sama dengan X pangkat A. Turunan biasa ditulis seperti ini. Turunan Y terhadap X. Okay. Atau ada juga yang menuliskan seperti ini, turunan Y terhadap X, dy dx, bukan dy per dx, tapi dy dx. Ada juga yang menuliskan seperti ini, Y aksen. Okay. Itu ketiga ini ada bentuk dari pernyataan mengenai turunan. Oke. So, Y aksen itu sama dengan A X pangkat A minus 1. Saya yakin Anda sekalian pernah melihat persamaan ini ketika SMA dahulu. Oke. Ini yang menjadi acuan dari aturan-aturan yang lain. Oke. Itu aturan pertama. Masuk ke aturan nomor 2.
the derivative of constant. Katakanlah kita punya fungsi sebuah persamaan y sama dengan a. Ingat, karena a itu adalah sebuah konstan, nilai a itu sudah tetap, tidak berubah, maka ketika ditanya berapa perubahan y akibat perubahan a, jawabannya pasti 0. Karena apa? A-nya tidak berubah. Ketika a tidak bisa berubah, maka y tidak akan pernah bisa berubah. Dalam bahasa matematika, dy per dA sama dengan 0. Oke, lanjut. Rule ketiga. Aturan nomor 3. Aturan penjumlahan, the sum rule. Katakanlah saya punya sebuah persamaan y sama dengan x1 ditambah x2. Oke. Nah, saya mau mencari turunan dari y terhadap x1 dan x2. Maka turunannya adalah kita lakukan turunan terhadap x1 saya salah di sini, maaf. Ini harusnya y. Oke. Sama dengan, kalau kita lihat aturan nomor 1, maka ini harus sama dengan 1. Oke. Lanjut. Sekarang kita lihat, cari lagi. Turunan y terhadap x2. Ini juga sama dengan 1. Turunan dy-nya, turunan totalnya, maka 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, ini ada konsep yang penting di sini. Dua persamaan ini adalah parsial, turunan parsial atau parsial derivatif. Sedangkan persamaan ini itu yang biasa disebut sebagai total derivatif. Oke? Jadi kalau kita mau cari turunan total dari fungsi yang sebelumnya, maka sama dengan, pada dasarnya itu hanya penjumlahan dari turunan-turunan parsial yang ada. Oke. Dalam hal ini turunan y terhadap x1 ditambah turunan y terhadap x2. Kalau misalnya kita punya y-nya itu terdiri dari atas 3 variabel bebas, x1 ditambah x2 ditambah x3, maka turunan parsialnya ya terhadap x1, terhadap x2 dan terhadap x3, sedangkan turunan totalnya itu akan berbentuk seperti ini. Ini saya salah. Harusnya di sini y. Di sini juga harusnya y.
Oke, jadi turunan parsial Y terhadap X1 ditambah turunan parsial Y terhadap X2 ditambah turunan parsial Y terhadap X3. Atau kita bisa bilang do Y do X1 ditambah do Y do X2 ditambah do Y do X3. Lambang ini berbunyi do. Oke? Mari kita lanjut ke aturan berikutnya. Oke, aturan berikutnya aturan nomor 4. The multiplication, aturan perkalian. Oke. Katakanlah kita punya sebuah fungsi, sebuah persamaan Y itu sama dengan X1 dikali X2. Oke. Turunan dari Y, turunan total dari Y itu sama dengan do X1 do Y do X1 dikali X2 ditambah. Oke, ingat turunan total itu adalah penjumlahan dari turunan-turunan parsial ditambah do Y do X2 dikali X1. Contoh ya, kita coba lihat persamaan Cobb-Douglas. Katakanlah kita punya fungsi produksi Q itu dipengaruhi oleh labor pangkat alfa, terus capital pangkat beta. Nah, sekarang ketika kita mencari perubahan dari produksi kita ketika jumlah labor dan kapitalnya itu berubah bersama-sama. Bagaimana mencarinya? Kita lakukan turunan parsial do Q per do L, do Q do L ditambah do Q do K sama dengan alpha L alpha minus 1 dikali K pangkat beta ditambah beta L alpha K pangkat beta minus 1. Nah, ini harus diperhatikan benar-benar. Pada bagian pertama dari turunan ini, ketika kita hanya melihat turunan parsial quantity terhadap labor, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita menganggap si capital ini sebagai sesuatu yang konstan, tidak berubah. Ingat, yang kita lihat itu hanyalah pengaruh dari perubahan labor terhadap quantity. Artinya kita hanya melihat pengaruh perubahan si variabel L terhadap Q-nya. Kita tidak melihat apa yang terjadi di K. Jadi kita asumsikan K-nya konstan. Oke. Jadi K di sini tidak berubah. Oke, yang berubah ini hanya di L-nya. Nah,
Kebalikannya, ketika kita mencoba melihat si perubahan dari K. Ketika kita melihat perubahan dari K, L-nya yang sekarang kita asumsikan sebagai sesuatu yang konstan. Sedangkan K-nya itu yang berubah. Oke. Nah, secara general biasanya aturan dari multiplikasi ini dibentuk seperti ini. UV sama dengan U aksen V ditambah UV aksen. Ingat ya, ini hanya untuk turunan total derivatif. Ketika dia perkalian, U dikali V sama dengan U aksen V ditambah UV aksen. Contoh, sekali lagi contohnya, katakanlah kita punya Y persamaan Y sama dengan X1 kuadrat X2. Oke. Maka turunan dari Y sama dengan 2X1 X2 ditambah X1 kuadrat dikali 1. Karena turunan dari X2 adalah 1. Contoh yang lain yang biasa kita gunakan adalah fungsi penerimaan total revenue pada saat untuk kasus monopoli. P fungsi dari Q dikali Q. Maka turunan pertama dari total revenue-nya atau yang biasa disebut sebagai marginal revenue itu sama dengan P aksen Q dikali Q ditambah PQ kali 1. Oke? Kita lanjut ke aturan berikutnya. Aturan nomor 5 yaitu pembagian, division rule. Secara umum biasa ditulis seperti ini. U per V sama dengan U prime V dikurangi U V aksen dibagi V kuadrat. Oke. Contohnya, katakanlah kita punya persamaan Y sama dengan P fungsi dari Q dibagi Q. Maka turunan Y itu sama dengan P aksen Q dikali Q dikurangi PQ kali 1 karena turunan Q itu sama dengan 1 dibagi Q kuadrat. Oke. Seperti ini division rule. Kita lanjut ke aturan
berikutnya. Oke, sekarang kita lihat aturan ke-6. Yaitu mencari turunan ke N. Oke. Nah, seringkali di dalam matematika atau di dalam ilmu ekonomi itu sendiri, kita tidak cukup dengan mencari nilai turunan pertama. Kita butuh juga nilai turunan kedua. Nanti di dalam pertemuan berikutnya, Anda akan belajar mengenai optimisasi, bagaimana mencari nilai titik puncak. Nah, di sini dibutuhkan pengetahuan mengenai turunan-turunan berikutnya setelah turunan pertama. Paling tidak, minimal Anda harus mampu mencari turunan kedua. Oke. Nah, turunan kedua itu apa? Sebetulnya pada dasarnya turunan pertama dari turunan pertama. Jadi setelah Anda melakukan turunan untuk pertama kali, kemudian dilanjutkan lagi, hasil yang sudah didapat itu kemudian diturunkan lagi. Oke. Dalam bahasa matematika dia akan ditulis seperti ini. DNY bagi DXN. Oke. Jadi kalau misalnya ini adalah turunan kedua, maka dia akan nulis seperti ini. D2Y DX2. Coba kita cari contohnya seperti ini. Katakanlah saya punya persamaan Y sama dengan 3X kuadrat. Oke. Terus Y prime itu sama dengan 6X. Y double prime atau Y double aksen itu sama dengan 6. Oke. Nilai 6X ini berangkat dari turunan dari 3x kuadrat, sedangkan nilai 6 ini adalah turunan dari 6x. Jadi kalau kita hanya punya Y sama dengan 2x 3x kuadrat, terus ditanya berapa nilai turunan keduanya, maka kita bisa langsung jawab turunan keduanya adalah 6. Oke, dia turunkan berkali-kali. Nah, turunan ketiga ya kalau kita mau tahu, karena sekarang 6 adalah sebuah konstanta, maka turunan dari sebuah konstanta itu berdasarkan aturan pertama itu sama dengan aturan kedua itu sama dengan 0. Sekarang kita lanjut ke aturan berikutnya. Aturan ketujuh yaitu the chain rule. Seringkali sebuah fungsi itu ada di dalam fungsi yang lain. Sehingga untuk mencari turunannya, kita menggunakan aturan rantai. Oke. Dalam matematika biasa ditulis seperti ini. dy dx itu sama dengan dy du kali du
dx. Contohnya seperti ini. Katakanlah kita punya persamaan Y sama dengan dalam kurung BX plus C tutup kurung pangkat A. Oke. Sekarang berapa Y aksen? Kita gunakan aturan rantai tersebut, dalil rantai tersebut. Y aksen sama dengan A BX plus C A minus 1 dikali B. Ini jawabannya. Kita lihat. Bagian pertama ini itu adalah DY DU. Sedangkan ini nilai B ini yang terakhir itu adalah DU DX. Oke. Ini aturan rantai. Kita lanjut. Nah, sebelum lanjut ke aturan berikutnya, kita coba review dulu apa yang sudah kita pelajari hingga saat ini. Oke. Katakanlah saya punya persamaan sebuah fungsi X, ya. Sebuah fungsi yang dipengaruhi oleh X, di mana di dalamnya itu adalah 3X plus 1 tutup kurung pangkat 4 dikali buka kurung 2X minus 1 tutup kurung pangkat 5. Sekarang ditanya, F aksen X-nya berapa? Bagaimana? Nah, di sini nih ada beberapa aturan yang bermain untuk menjawab pertanyaan ini. Aturan yang pertama adalah aturan perkalian. Yang kedua, aturan yang dipakai itu juga aturan penjumlahan. Terus yang terakhir, yang ketiga itu dalil rantainya digunakan. Ya, jadi ini semua 3 dari 7 aturan yang sudah kita pelajari itu dipakai di sini. Mungkin semuanya di sini dipakai, ya. Kita lihat sekarang. Kita gunakan dulu aturan dari perkalian. Ingat, UV sama dengan U aksen V ditambah UV aksen. Jadi kita cari dulu nih turunan si ini nih. Yang pertama, komponen pertama kita. 3X tambah 1 pangkat 4. Oke? Gimana carinya? Cari turunan si U aksen, ya. Nah, untuk mencari turunan si bagian pertama ini juga kita menggunakan dalil rantai. Oke? 4 buka kurung 3X plus 1 pangkat 3 dikali 3. Ini untuk U aksen. Sekarang kita butuh V aksennya. Ini turunan yang ini, yang bagian keduanya. Itu adalah 5 buka kurung 2X minus 1 tutup kurung pangkat 4 dikali 2. Oke. Nah, sekarang kita gabungin untuk mendapatkan nilai F aksen X. Sama dengan kita ikuti aturan ini. Aturan dari si perkalian. 4 3X plus 1 tutup kurung kali 3
dikali 3 dikali V-nya. Itu 2X minus 1 pangkat 5. Ditambah, oke, U-nya kita tulis dulu, buka kurung, 3X plus 1 tutup kurung pangkat 4 dikali V aksennya yang sudah kita dapat, 5 buka kurung 2X min 1 tutup kurung pangkat 4 kali 2. Nah, persamaan ini adalah jawaban dari turunan fx. Oke. Kalau Anda tidak bisa atau tidak mampu menjawab pertanyaan ini atau mengikuti penjelasan yang saya berikan dalam mencari jawaban pertanyaan ini, ada baiknya Anda mengulang kembali video ini dari awal. Oke. Kita coba lagi. Kita cari contoh lain. Kita punya sebuah fungsi X, oke, sama dengan 3X dikurangi 2 bagi X minus 1 tutup kurung kuadrat. Sekarang saya mau tahu f aksen X nya. Kembali ada beberapa aturan yang bermain di sini. Ya. Ingat, aturan pembagian U per V sama dengan U aksen V kurangi U V aksen dibagi 2. Sekarang kita lihat. U aksen kita berapa? U aksen kita itu adalah 3. Karena ini U, ini V. Oke. V aksen kita berapa? V aksen kita itu 2X minus 1 kali 1. Oke. Masukin deh informasi yang sudah kita miliki ke jawaban kita, ke aturan main yang kita miliki. 3 dikali X minus 1 kuadrat dikurangi 3X minus 2 dikali 2X minus 1 dibagi, ini itu bukan 2 ya, tapi V kuadrat, dibagi V kuadrat, jadi X minus 1 pangkat 4. Nah, ini jawaban dari turunan pertama dari persamaan yang kita miliki. Kembali, jika Anda punya masalah dengan penjelasan saya dalam menjawab soal ini, ada baiknya untuk mengulang kembali video ini dari awal. Jadi ini mah cuman coba-coba ya, tes 1, 2, 3. Oke, sebelum kita lanjut ke aturan-aturan berikutnya, kita akan review dulu sedikit mengenai apa yang disebut sebagai explicit dan implicit form. Oke. Hingga saat ini, mulai dari aturan pertama hingga aturan ke-7, kita itu selalu menggunakan bentuk explicit form.
Oke, jadi hingga saat ini kita tuh selalu menggunakan explicit form. Yang dimaksud dengan explicit form adalah kita punya variabel tak bebasnya di sebelah kiri, y, oke, sama dengan itu fungsi dari x. Contoh, x kuadrat ditambah 3x ditambah 1. Nah, ini masuk dalam bentuk explicit form karena apa? Kita tahu bahwa y ini fungsi dari x. Oke? Atau yang lain, bentuk yang lain, kita bisa punya y sama dengan x pangkat 3 ditambah 1 dibagi 2x minus 3. Nah, ini dua persamaan ini adalah bentuk dari apa yang disebut sebagai explicit form. Ketika kita mencari turunan yang berangkat dari explicit form, itu mudah. Karena kita tahu bahwa kita mencari turunan dari si dependent variable ya, variabel tidak bebasnya itu y terhadap x, variabel bebasnya. Oke, dari sini kita bisa kerjakan sesuai dengan aturan yang kita butuhkan, sesuai dengan persamaan yang kita hadapi. Oke, akan tetapi seringkali di dalam soal matematika bentuknya itu tidak eksplisit, tapi implisit. Nah, yang implicit form itu salah satu contohnya seperti ini. Kita punya x kuadrat y pangkat 3 dikurang 6 sama dengan 5y3 pangkat 3 ditambah x. Atau x kuadrat y ditambah 2y pangkat 3 sama dengan 3x plus 2y. Ketika kita menghadapi persamaan-persamaan yang sifatnya implisit, kalkulus, diferensial kalkulus itu punya aturan bagaimana kita menurunkan contohnya dua persamaan ini. Oke, jadi untuk aturan ke-8 kita akan menurunkan kita akan mencoba menurunkan persamaan yang bentuknya itu implisit, dalam bentuk implicit form. Oke, bukan dalam bentuk explicit form. Jadi rule nomor 8, aturan ke-8 itu adalah the derivative of implicit form. Oke. Bagaimana? Kita coba saja. Oke. Katakanlah kita punya persamaan x kuadrat y ditambah y kuadrat sama dengan x pangkat 3. Oke, kita mau coba cari turunan dy dx. Bagaimana caranya? Gampang saja, ya kita turunkan aja dua bagian ini. Jadi kita turunkan dua-duanya. Oke. Pertama, kita turunkan yang bagian pertama. X kuadrat y ditambah y kuadrat. Oke. Sama dengan kita cari turunannya juga untuk yang bagian di sebelah kanan. dx x pangkat 3. Oke. Nah, terus kita asumsikan sebelum kita menyelesaikan. Kita asumsikan y
itu sama dengan fungsi dari X. Oke. Nah, jadi kita dapat, kita ubah bentuknya yang bagian ini. Kita substitusikan Y yang ini. Jadi kita bisa punya dx maaf x kuadrat fx ditambah f fungsi dari x kuadratkan tutup kurung sama dengan dx x pangkat 3. Oke, tidak ada yang berubah sebetulnya dari yang ini dengan yang ini. Saya hanya mengganti y-nya menjadi fungsi dari x. Oke, sebuah fungsi dari x. Sekarang kita turunkan. Ini jadi kan y tidak saya anggap sebagai sebuah konstan, tapi sebagai fungsi. Jadi kita bisa cari turunannya. Kalau kita hanya taruh y, itu tidak bisa karena y-nya itu sendiri adalah sebuah konstan. Jadi turunan dari konstan, kalau misalnya kita lihat aturan pertama, itu harus sama dengan 0. Oke. Sekarang kita bisa kerjakan. Yang di sini pakai aturan perkalian. Oke. Jadi kita bisa punya turunan x kuadrat terhadap x dikali fx fungsi dari x, oke, ditambah kita punya x kuadrat dikali turunan fungsi dari x terhadap x. Oke, terus ditambah turunan dari fungsi f kuadrat. Oke, d fx kuadrat x sama dengan turunan x pangkat 3-nya d dx x pangkat 3. Oke. Itu kan sama saja kita bilang 2x, oke, fungsi dari x, oke, ditambah x kuadrat, oke, dikali turunan fungsi dari f, fungsi dari x terhadap x-nya, oke. Terus ditambah dua fx kali f dx. Oke, sama dengan hasilnya dari turunan dari x pangkat 3, yaitu 3x kuadrat. Oke. Nah, sekarang yang ada ini si df dx ini kita kumpulin jadi satu, sisanya kita pindahin ke sebelah kanan. Oke, jadi kita punya x kuadrat df dx, oke, ditambah 2fx
df dx, oke, sama dengan 3x kuadrat dikurangi 2x, maaf, 2x fx. Oke, ini kita bisa sederhanakan menjadi x kuadrat plus 2 fx, oke, dalam kurung dikali df dx sama dengan mohon maaf 3x kuadrat kurang 2x fx. Oke, atau df dx itu sama dengan 3x kuadrat kurang 2x fx dibagi x kuadrat ditambah 2 fx. Oke, kita ganti. Di awal kan kita sudah bilang bahwa y itu sama dengan f fungsi dari x. Oke, di sini kita balikin lagi bentuknya sehingga dy dx itu sama dengan 3x kuadrat min 2x y x kuadrat plus 2y. Oke, jadi kalau misalnya itu kita lihat dari soal yang di awal. Soal di awal itu menyatakan bahwa x kuadrat y tambah y kuadrat sama dengan x pangkat 3. dy dx nya itu sama dengan 3x kuadrat min 2xy x kuadrat plus 2y. Oke? Nah itu dia. Itu caranya mencari turunan dari bentuk implicit form. Pada dasarnya tidak ada yang berubah, hanya kita mencari turunan untuk dua-duanya gitu. Jadi yang untuk ruas sebelah kiri dan ruas sebelah kanan. Nah, apa yang mau kita cari? Pada saat kita mencari turunan y terhadap x, kita mengasumsikan bahwa y itu adalah fungsi dari x. Oke? Seperti itu. Sekarang kita lanjut ke turunan berikutnya. Aturan berikutnya, aturan nomor 9. Yaitu the derivative of eksponensial bilangan Euler bilangan natural e pangkat x. Oke. Nah, katakanlah kita mempunyai sebuah fungsi x fx itu sama dengan e pangkat x. Nah, bagaimana mencari turunan dari fungsi fungsi x ini? Yang paling gampang ketika kita tidak bisa menjelaskan ini, yang paling gampang adalah kita menggunakan quotient difference. Oke, ingat di awal saya membahas mengenai quotient difference itu sama dengan limit di mana h mendekati 0 dari fx plus h kurangi fx dibagi h.
Oke, kita gunakan ini. Sama dengan kita ganti saja. Limit H mendekati 0. Oke. Bilangan Eulernya, bilangan naturalnya X tambah H dikurangi E pangkat X dibagi H. Oke. Dan bisa kita tuliskan dalam bentuk lain seperti ini. E pangkat X dikali E pangkat H dikurangi E pangkat X dibagi H. Oke. Karena E pangkat X itu tidak mempunyai nilai H, maka saya bisa juga menuliskan seperti ini. E pangkat X dikali limit bawah 0 EH minus 1 per H. Oke. Ini juga sama ya. Pindah dia ke X. Menjadi ke sebelah kiri dari limit. Oke. Nah, berdasarkan aturan matematika, fungsi limit ini itu ketika hanya bergerak menuju 0, maka nilai yang didapat dari fungsi ini akan menjadi sama dengan 1. Oke. Sehingga kita F aksen X itu sama dengan E pangkat X. Oke. Jadi ketika kita mempunyai sebuah persamaan F X sama dengan E pangkat X, maka turunannya, derivatifnya itu sama. E pangkat X pula. Oke. Nah, mari kita coba review sedikit penggunaan dari aturan yang barusan kita pelajari. Oke. Katakanlah kita punya sebuah fungsi tersebut adalah X kuadrat dikali E pangkat X. Gimana mencari turunan pertama dari fungsi tersebut? Oke, ingat di sini kita menggunakan aturan perkalian. Oke, jadi 2x kali E pangkat X ditambah X kuadrat dikali E pangkat X. Sama dengan kita tarik nilai E pangkat X ini keluar serta X ini. Jadi kita punya X E pangkat X itu sama dengan 2 ditambah X. Oke. Nah, contoh lain, katakanlah kita punya fungsi G. Itu fungsi dari X sama dengan E pangkat X plus 2 X pangkat 3. Oke, nah turunannya gimana? G aksen X. Ingat, kita menggunakan aturan pembagian. Ini 3x kuadrat dikali E pangkat X ditambah 2 dikurangi X pangkat 3
Oke. Kali EX dibagi EX plus 2 kuadrat. Ini dia jawabannya. Oke. Lanjut, kita ke aturan nomor 9. Aturan nomor 10 ya. Bukan nomor 9 karena aturan yang sebelumnya itu adalah aturan nomor saya lupa ini. Oh, ini dia. Aturan nomor 9 di sini. Jadi aturan nomor 10. Oke. Aturan 10 itu mengenai chain rule, dalil rantai untuk persamaan eksponensial yang menggunakan bilangan natural. Oke. Di awal kita sudah membahas mengenai dalil rantai, chain rule, untuk persamaan-persamaan yang bukan persamaan eksponensial dengan menggunakan bilangan natural. Di sini kita punya aturan sendiri untuk dalil rantai untuk bilangan yang menggunakan bilangan natural. Oke. Katakanlah Y itu sama dengan E pangkat U fungsi dari X. Oke. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita ganti saja. UX-nya itu sama dengan X kuadrat plus 1. Jadi sekarang kita punya Y sama dengan E pangkat X kuadrat plus 1. Kita mau cari turunan Y terhadap X. Bagaimana caranya? Sama seperti dalil rantai yang sebelumnya sudah dibahas, kita punya DY DX itu sama dengan turunan E-nya terhadap U, kemudian diturunkan U-nya terhadap X dx. Nah, ini kan di dalam aturan yang ke 9 bahwa turunan dari jika kita punya Y sama dengan E X, maka Y aksennya itu sama saja. Artinya yang dalam lingkaran ini bisa kita ganti. Oke. Kita ganti menjadi E UX. E pangkat UX. Oke. Kita lihat soal yang tadi. Tadi kita tulis bahwa Y sama dengan E X kuadrat plus 1. Maka Y aksennya itu sama dengan E X kuadrat plus 1 dikali, nah ini kita cari sekarang turunannya DU DX nya, yang ini turunan pangkat ini. Jadi X kuadrat plus 1 itu kita turunkan terhadap X, kita dapat 2X. Jadi hasil dari ketika eksponensial yang kita miliki itu sebuah fungsi, maka bentuk turunannya akan seperti ini. Oke. Nah, bilangan-bilangan natural Euler ini itu seringkali digunakan di dalam growth theory atau di financial mathematics. Oke, kalau kita sudah mempelajari bilangan eksponensial, kita punya tandem. Tandemnya itu adalah bilangan
fungsi logaritmik. Oke, nah jadi sekarang kalau tadi fungsi eksponensial dengan bilangan dasar natural, sekarang fungsi logaritmik dengan bilangan dasar natural juga. Oke, jadi aturan ke-11 itu turunan derivatif dari fungsi logaritmik dengan bilangan dasar bilangan dasarnya bilangan natural. Oke. Nah, katakanlah kita punya sebuah fungsi, sebuah persamaan, di mana persamaan tersebut itu Y sama dengan ln X. Sekarang kita mau cari tahu nih, dy dx itu kan sama dengan d dx ln x. Kita mau cari tahu nih di sini. Bagaimana caranya? Caranya seringkali di dalam matematika kita tidak perlu untuk menghafal gini. Dari dalam matematika itu aturannya adalah mengajarkan kita bagaimana berpikir logis. Kita sudah tahu bahwa ketika Y sama dengan E pangkat X, maka dy dx kita tahu kalau kita turunan dari E pangkat X itu adalah E pangkat X juga. Nah, untuk menjawab soal turunan dari logaritmik, kita pakai berandai-andai. Kita berandai-andai dulu. Katakanlah kita punya sebuah persamaan, persamaan eksponensial, dengan bilangan dasarnya bilangan natural, pangkat ln X. Ini kan kalau berdasarkan aturan logaritmik, ini kan sama saja dengan X. Nah sekarang kita turunkan si ruas kanan dan ruas kirinya. Kita turunkan terhadap X. Jadi kita punya E ln X itu sama dengan X. Terus kita turunkan luas kiri, turunkan terhadap X. E ln X itu sama dengan D dx X. Jadi turunan yang di sebelah kiri kita turunkan, yang sebelah kanan kita turunkan. Hasilnya adalah, kalau yang ini yang sebelah kiri, hasilnya itu kita tahu bilangan eksponensial dengan basis nilai E itu turunannya sama, tidak berubah dengan fungsi utamanya. E ln X, Ingat, ini kita menggunakan yang ada di sini nih, kita menggunakan dalil rantai yang barusan kita bahas, baru saja kita bahas, Terus kita turunkan yang pangkatnya sekarang, d dx
ln X. Oke? Ya. Itu sama dengan turunan dari X ya sama dengan 1. Oke? Sehingga kita dapat bahwa dan jangan lupa ini kan sama dengan X yang ini. Sehingga kita bisa bilang dx turunan dari ln X itu sama dengan 1 per X. Oke. Jadi kalau misalnya kita kembali lagi ke awal permasalahan kita, di mana kita punya persamaan Y sama dengan ln X, maka turunan pertama dy dx itu sama dengan 1 per X. Oke, nah ini dia. Ini aturan ke-11 bahwa ketika kita memiliki fungsi logaritmik dengan basis nilai bilangan natural, maka turunan dari ln X itu adalah 1 per X. Sama seperti eksponensial, di dalam logaritmik dengan basis nilai bilangan natural, kita juga mempunyai aturan dalil rantai untuk logaritmik ln X. Oke? Ini aturan ke-12. Oke. Jadi the change rule for ln X. Oke? Nah, bagaimana caranya? Mudah saja. Ya, katakanlah kita punya fungsi Y itu sama dengan ln UX. Maka Y aksennya itu sama dengan 1 per UX. Ingat kenapa 1 per UX? Karena turunan dari ln UX adalah 1 per UX. Oke? Dikali turunan sekarang fungsi dari U-nya. Turunan dari fungsi U, du dx. Oke? Contoh. Katakanlah kita punya fungsi X itu sama dengan ln 2x pangkat 3 ditambah 1. Oke, maka f aksen X itu sama dengan 1 per 2x pangkat 3 ditambah 1 dikali 6x kuadrat. Ini turunan dari fungsi logaritmiknya, sedangkan yang ini turunan dari fungsi U-nya yang di dalam kurung ini. Oke, mudah ya. Nah, kita tahu bahwa selain dengan basis nilai bilangan natural baik logaritmik maupun eksponensial juga memiliki basis nilai yang lain. Oke. Turunannya itu sedikit berbeda dengan ketika kita menggunakan basis nilai bilangan natural. Oke. Kita lanjut. Rule ke-13. Okay. The derivative for
bilang ini persamaan logaritmik dengan basis nilai selain E. Oke. B log X. Dalam hal ini basis nilainya B, di mana B itu harus lebih besar dari 0. Terus B tidak sama dengan 1. Oke. Dan B-nya itu tidak sama dengan bilangan natural. Karena kalau B-nya sama dengan bilangan natural, kita bisa menggunakan aturan ke-11 dan ke-12. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Katakanlah kita punya sebuah persamaan. Oke. Y sama dengan B log X. Oke. Nah, kembali bahwa matematika itu mengajarkan kita berpikir logis. Jadi berpikir terstruktur. Apa yang sudah kita miliki itu bisa kita gunakan. Kita sedikit melakukan manipulasi, bisa kita gunakan untuk menjawab soal yang baru. Yang sudah Anda miliki adalah Anda sudah mengetahui bagaimana turunan dari fungsi logaritmik ketika bilangan dasar dari fungsi log tersebut itu menggunakan bilangan natural. Itu yang sudah Anda ketahui. Di saat yang sama ketika Anda masih SMA dahulu, kita tahu bahwa fungsi persamaan ini itu bisa kita ubah. Jadi untuk mengubah basis nilainya dari si logaritmik, Y itu sama dengan log X A log B. Oke? Kita bisa lakukan ini, di mana A itu basis nilai yang baru, yang tidak sama dengan B. Berapapun nilainya selama itu positif dan tidak sama dengan 1. Oke? Atau dengan kata lain kita juga bisa merubah Y menjadi jadi karena nilai A itu tidak bisa berapa saja selain 0 dan 1, maka kita bisa bilang bahwa A itu kita ganti saja menjadi bilangan natural, sehingga sama saja ketika saya menuliskan seperti ini. Ln X dibagi ln B. Oke? Nah, Anda sekalian sudah mengetahui bagaimana turunan dari si ln X ini. Oke? Jadi ketika saya mau cari tahu ketika Y sama dengan A log B, terus saya bisa ubah Y sama dengan bukan A log B tapi B log X. B log X. Jadi ketika saya sudah tahu ini, terus saya bisa rubah menjadi ln X per ln B. Maka ketika saya mau cari turunan dy dx, itu mudah. Kita bisa pakai aturan pembagian. Oke. Turunan pertama dari ln X, 1 per X. Oke. Dikali ln B-nya. Oke, dikurangi turunan dari ln B, karena B itu adalah bilangan sebuah konstanta, maka turunannya sama dengan 0 dibagi ln B kuadrat. Oke. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Kita hilangkan si pangkatnya. Ini hilang. Oke. Jadi kan sama dengan 1 per X ln B. Oke, udah. Karena pada dasarnya kita tidak punya aturan yang baru, hanya aturan yang lama, tapi di sini kita gunakan kita mencoba untuk memanipulasi itu.
dari apa yang sudah kita ketahui. Oke, jadi kembali bahwa matematika itu tidak mengajarkan kita untuk menghafal, tapi berpikir. Oke, jadi tolong. Dan kalau misalnya kita lihat dari hasil ini, itu jelas. Kenapa? Kalau katakanlah bahwa B itu sama dengan bilangan, ya kita asumsikan bahwa B itu sama dengan E, gitu kan? Ini kan sama aja, kita akan kembali lagi ke aturan-aturan sebelumnya bahwa turunan dari bilangan logaritmik ketika basis nilainya menggunakan E. Karena ln E itu kan sama dengan 1. Jadi kita persamaan yang di kotak putih ini hanya akan bersisa menjadi 1 per X. Ya kan? Ketika B sama dengan X-nya, B-nya itu nilainya sama dengan E. Oke, kita lanjut ke aturan terakhir. Ya. Jadi aturan ke-14. Ini derivatif for fungsi eksponensial, tapi basis nilainya itu bukan E, tapi B. Bx. Oke. Nah, katakanlah kita punya sebuah persamaan Y sama dengan B pangkat X. Oke. Persamaan ini, persamaan eksponensial, kembali di sini ketika Anda tidak paham dengan atau katakanlah lupa dengan aturan-aturan yang ada, seringkali kita hanya butuh satu aturan untuk menjelaskan aturan-aturan yang lain. Oke, contohnya seperti ini lagi. Nah, Y sama dengan Bx. Dari sini fungsi persamaan eksponensial ini kita bisa ubah bentuknya ke dalam bentuk logaritmik. Ya. Kita bisa ubah menjadi B log Y itu sama dengan X. Oke. Nah, dari sini kita bisa bilang X itu sama dengan ln Y per ln B. Terus kita cari turunan pertamanya. Dx dy itu sama dengan, seperti yang tadi yang baru saja saya jelaskan, itu sama dengan 1 per Y ln B. Nah, sekarang kan kita punya dx per dy. Yang kita mau adalah dy per dx. Itu kan sama saja kita bilang Y ln B. Nah, Y-nya sendiri itu apa? Y-nya sendiri adalah B pangkat X dikali ln B. Nah, jelas. Jadi, pada dasarnya saya hanya memanipulasi aturan yang sudah saya ketahui di awal gitu. Jadi, tanpa saya perlu menghafal aturan-aturan yang lain. Dengan kata lain, pekerjaan menghafal Anda sekalian itu menjadi lebih sedikit. Dan kembali saya tekankan bahwa matematika itu hanya bahasa dalam ilmu ekonomi. Gagal memahami bahasa berarti masalah untuk memahami konsep-konsep ekonomi. Tetapi ketika Anda paham bahasanya, lebih mudah untuk Anda memahami konsep-konsep ekonominya.